Shalom dan selamat sahabat saya ucapkan kepada seluruh teman-teman dimanapun berada. Kembali lagi bersama dengan saya, Ariel Kurnaidi, dan pada hari Sabat ini kita akan kembali untuk mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita di kelas Cornerstone. Dan puji Tuhan, pada hari Sabat ini kita sudah tiba di pelajaran kita yang ke-12 dengan judul Kepahlawanan Hamba. Ayat intinya diambil dari dalam kitab Yesaya pasal 53 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Teman-teman, pada hari Sabat ini kita masih mempelajari kisah tentang nubuatan dari Nabi Yesaya. Dalam pekan ini kita akan mempelajari Yesaya pasal 50 yang 53. Ini adalah salah satu pasal yang kita pelajari yang merupakan salah satu bagian dari kitab Yesaya yang umumnya dikenal oleh para sarjana Alkitab sebagai nyanyian hamba yang menderita. Apa pelajarannya? Di sini kita akan mempelajari bagaimana nubuatan yang sangat agung, yang sangat utama dan yang sangat penting di dalam Alkitab itu. Yaitu diawali di sini, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Di sini Nabi Yesaya, dia memberitakan kabar baik untuk semua orang, untuk orang-orang yang sengsara, untuk orang-orang yang menderita, untuk orang-orang yang merindukan pembebasan. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dan dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Sesudah kesusahan jiwanya akan melihat terang dan menjadi puas, dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Kita bisa lihat di sini, ini menggambarkan siapa? Ini menubuatkan tentang siapa? Ya, ini adalah nubuatan tentang Tuhan. Ini adalah nubuatan gambaran bagaimana nanti Tuhan harus datang ke dunia ini pada kali yang pertama
untuk membebaskan kita dari dosa-dosa kita. Pada saat itu Nabi Yesaya memberitakan kabar ini, memberitakan nubuatan ini di antara bangsa Israel ketika mereka sedang dalam kondisi yang sulit, ketika mereka sedang merindukan kebebasan, ketika mereka sedang merindukan keselamatan. Nabi Yesaya membawa kabar baik ini, bahwa Tuhan akan datang ke dunia ini untuk membebaskan mereka, bukan hanya dari dunia ini, bukan hanya dari kejahatan dunia ini, tetapi dari dosa sekalipun. Tetapi teman-teman, selama pelayanan Yesus di dunia, nubuatan-nubuatan Yesaya ini merupakan salah satu di antara ayat-ayat Alkitab yang penting yang digunakan Yesus untuk menjelaskan misi dan perannya kepada murid-muridnya. Yesus menggunakan kitab Yesaya ini, nubuatan-nubuatan Yesaya ini untuk menggambarkan bagaimana nanti dia harus datang, bagaimana nanti dia harus menjalankan misinya di dunia ini. Tetapi sayangnya, orang-orang Yahudi pada masa Yesus mengharapkan bahwa kedatangan Sang Mesias itu merupakan sesuatu atau seseorang yang hebat, seseorang pahlawan yang super, bukan sebagai hamba. Tetapi mereka tidak mengetahui sebenarnya bahwa Yesus datang sebagai Mesias, bukan untuk ditinggikan, bukan sebagai orang yang hebat, bukan memiliki jabatan yang tinggi untuk membebaskan mereka dari penjajahan kekuasaan Roma. Tetapi Yesus datang untuk sebagai hamba. Dia menyatakan bahwa Yesus itu adalah hamba yang menderita. Seorang pemimpin yang rendah hati, yang menaklukkan dengan menunjukkan kasih dan menderita bagi orang lain. Nah, teman-teman, di sini suatu kutipan mengatakan, ketika Yesus datang, dia bukanlah Mesias seperti yang diharapkan oleh bangsa Israel. Mereka, yaitu bangsa Israel, mereka mengharapkan kebebasan dari masalah yang mereka sedang alami. Atau yang kita bisa simpulkan, masalah yang mereka sedang alami pada saat itu adalah penindasan secara politik. Tetapi Yesus datang untuk menjadi jenis pemimpin yang berbeda. Nah, teman-teman, apa yang bisa kita pelajari di hari Sabat ini? Yesus, dia adalah raja di atas segala raja. Dia adalah yang tertinggi di antara alam semesta ini. Tetapi Yesus datang ke dunia ini bukan sebagai seorang pahlawan yang super, tetapi dia datang sebagai pahlawan hamba. Dia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Melayani siapa? Melayani kita sekalian, orang-orang yang berdosa ini. Dia datang untuk menggantikan kesengsaraan yang harusnya kita alami. Dia datang untuk menggantikan upah dosa yang seharusnya kita jalani, yaitu maut. Yesuslah yang mati menggantikan kita di atas kayu salib. Dan Yesus jugalah yang bangkit bagi kita. Untuk apa? Untuk membenarkan banyak orang melalui hikmat-Nya. Nah, teman-teman, pertanyaan bagi kita sekarang ini, bagaimana respon kita? Bagaimana tanggapan kita terhadap sesuatu hal yang luar biasa yang Yesus sudah lakukan bagi kita? Kerendah hatian Yesus yang Yesus sudah lakukan bagi kita. Dia rela datang ke dunia yang berdosa ini untuk menyelamatkan kita dari dosa. Teman-teman, di sini pena inspirasi dalam buku Alfa dan Omega jilid 4 halaman 296 mengatakan, selama lebih dari 1000 tahun orang-orang Yahudi telah menunggu-nunggu kedatangan juru selamat yang dijanjikan itu. Pengharapan mereka yang gilang gemilang terletak di atas peristiwa ini. Selama 1000 tahun dalam nyanyian dan nubuatan, termasuk nubuatan Nabi Yesaya, di dalam upacara-upacara bait suci dan doa dalam rumah-rumah tangga, namanya telah tersimpan sebagai sesuatu yang suci. Namun, ketika ia datang, mereka tidak mengenal dia sebagai Mesias yang telah lama mereka nanti-nantikan. Jangan sampai
sesuatu hal, peristiwa yang terjadi di bangsa Israel pada saat yang lalu terjadi juga bagi kita sekarang ini. Kita sudah lama merindu-rindukan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tetapi ketika Tuhan datang, kita tidak mengenal Dia. Kita tidak siap akan kedatangannya. Janganlah sampai kita lengah. Janganlah sampai kita tidak terjaga kepada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jangan sampai kita mengulangi hal yang dilakukan oleh bangsa Israel, tidak mengenal siapa Mesias yang datang itu. Baiklah kita selalu dekat kepada Tuhan, baiklah kita selalu merenungkan kasih-Nya bagi kita, baiklah kita selalu mengucap syukur atas pengorbanan yang Tuhan telah lakukan bagi kita. Dan kita harus selalu bersedia atas kedatangan Tuhan yang kedua kali. Inilah video pelajaran sekolah sahabat kita pada hari Sabat ini, dan kalau teman-teman menyukainya silahkan untuk di like videonya, dan yang belum subscribe saya ingatkan untuk di subscribe, dan jangan lupa untuk dinyalakan tombol loncengnya supaya teman-teman boleh mendapatkan notifikasi pemberitahuan apabila ada video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan memberkati.